Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du. Monggo kita bika sarengan kanthi ta'awud lan basmalah kita dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sedaya, kita lajengaken wonten terjemahan menika tasih halaman 8 ingkang dimulai alinea yang ketiga. Ketahuilah bahwa sesungguhnya nggih. Mekatan i'lam anna darajatil ulumi bi qadri qurbiha min ilmil akhirati wa bu'diha fakama anna uluma syar'iyyati tafdulu ala ghairiha minal ulum fal ilmu alladhi yata'allaqu bi haqa'iqi syar'iyyati yafdulu ghairihi minal ulumil lati tata'allaku bidhawahir. I'lam, ketahuilah, anna darajatal ulum, bahwa derajat-derajat ilmu biqadri qurbiha diukur dengan kadar kedekatannya min ilmil akhirah, dari ilmu tentang akhirat, wa bu'diha, dan jauhnya. Fakama anna uluma syar'iyah tafdulu ala ghairiha, maka ilmu-ilmu syariat itu lebih utama atau mengungguli ala ghairiha, atas selain ilmu syariat, minal ulum, dari berbagai ulum. Fal ilmu alladzi yata'allaqu bi haqa'iqi syar'iyyat, maka ilmu terkait dengan hakikat-hakikat syariat dulu lebih utama ghairahu, dari selainnya, minal ulumil lati tata'allaqu bidhawahiriha, dari ilmu yang berkaitan dengan zahir-zahirnya. Maksudipun pripun mekaten ya. Jadi bahwa derajat ilmu, jadi pada pertemuan yang dulu kita sudah membahas bahwa ada ilmu yang kita itu fardhu ain dan ada yang fardhu kifayah. Fardhu ain yang setiap orang Islam harus tahu, yakni ilmu tentang konsekuensi syahadat, ilmu tentang apa yang harus kita patuhi dari Allah, dan maksiat-maksiat yang kita hindari. Itu adalah ilmu-ilmu yang fardhu ain. Kalau kita nggak tahu, kita bisa celaka. Kemarin sudah kita sampaikan, banyak orang itu dikatakan al-akhsarin, akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalnya, karena mengira yang dilakukan itu baik padahal buruk. Kenapa bisa keliru? Karena tidak mengilmui. Maka ilmu ini penting sekali ya, itu fardhu ain. Jadi kita semuanya harus belajar. Maka dalam Islam itu yang namanya mengaji, belajar itu minal mahdi ila lahdi ya. Dari sejak kecil buayan, ibaratipun menika wiwit digendong, wiwit dimong, dipangku, diceritai berbagai macam, yang mungkin ketika kecil itu pelajarannya hanya masuk karena berupa cerita, menjelang tidur diceritai nabi-nabi, diceritai cerita yang baik-baik, itu sebenarnya mengandung ilmu. Dan kalau menurut ilmu pengetahuan, menurut teori, katanya saat menjelang tidur itu adalah saat yang memang daya tangkap akal itu tinggi sekali, maka itu akan teringat ya. Bahkan itu bisa terbawa mimpi. Sampai tua kita masih ingat cerita menjelang tidur yang diceritakan oleh bapak-bapak kita. Nah, itu cerita-cerita nabi-nabi yang diceritakan menjelang tidur itu ingat terus, daripada pelajaran di sekolah yang itu sudah siang hari, sudah di jalan lihat nemui macam-macam ya. Nah, itu menjelang tidur itu kuat sekali. Nah, itu dari buayan kita masih berupa cerita, sampai nanti kita sampai liang lahat, minal mahdi ila lahdi ya. Mahdi itu sebab bayi. Salah satu mukjizat dalam Al-Quran kan ada
yukallimu fil mahdi wa kahla, bahwa salah satu mukjizat Nabi Isa itu ada kata-kata fil mahdi, dia bisa bicara pada saat masih bayi. Ini fil mahdi. Jadi ilalah di sampai liang lahat, makanya selama masih kita kuat kita harus menuntut ilmu. Uripe wis kepenak ya Pak, oh ya walaupun kepenak uripe, urip kepenak belum tentu benar hidup itu. Urip kepenak ning ra bener itu bahaya. Biasanya orang nek kepenak leren sinau, leren sinau lernya enggak, kita enggak boleh ya. Jadi walaupun hidup kepenak sinau ngaji tetap jalan terus, karena itu makanan rohani kita ya. Jadi minal mahdi ilal lahdi ya. Kita bersyukur ya, agama Islam itu memiliki perintah yang seperti itu. Ini kemarin yang fardu ain, yang fardu kifayah, ya kemarin sudah kita sampaikan ilmu-ilmu yang menunjang kemudahan kehidupan, ya itu sudah kita jelaskan di situ bahwa fardu kifayatin yang kemarin kita contohkan. Umat Islam juga harus mempelajari berbagai ilmu itu. Kalau enggak, umat Islam hanya menjadi konsumen terus. Semua kendaraan kita itu kalau nggak Jepang Korea rata-rata nggak Jepang Korea, polusinya dibuang di sini, mahalnya dijual di sini, tapi duitnya ngalir ke Jepang. Di sana nggak polusi, masyarakatnya sehat, sini masyarakat itu kebak polusi, sakit-sakitan, macet di mana-mana, tapi duitnya ngalir ke Jepang. Yaitu pinter Jepang apa bodoh awake dhewe. Jadi padha wae ora dijawab itu ya. Jadi karena bodoh Jepang atau ada ya, mereka mesti pintar gitu ya. Itu karena mereka menguasai ilmu fardu kifayah tadi. Orang Islam juga harus kehidupannya nanti mundur, terjajah. Zaman dulu terjajah itu karena begitu. Nah sekarang i'lam anna darajatal ulum, ini hampir ada kaitannya ya, derajat ketinggian ilmu biqadri qurbiha. Kalau dilihat dari dekatnya dari ilmu akhirat, karena ilmu akhirat ini penting, karena kehidupan yang lebih lama, kehidupan yang langgeng itu akhirat. Kalau Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih penting karena akhirat itu khalidina fiha, itu kekal. Jadi dunia ini investasi sebentar, malah dikatakan ada yang Al-Quran mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Berarti hidup di dunia 100 tahun itu kalau dibandingkan akhirat, akhirat 1 jam itu 1000 tahun, berarti kalau 100 tahun itu hanya 2 jam lebih sedikit kalau dihitung akhirat, yaitu kalau sampai 100 tahun. Kalau tidak ya maka Al-Quran mengatakan dunia ini mataul hurur, kenikmatan menipu. Kenikmatan menipu. Kenikmatan menipu itu artinya sebenarnya bukan hakikat kenikmatan. Coba kalau kita ditanyakan ya, apa yang paling menyenangkan kita di dunia? Kalau itu dituruti terus, itu nanti akan menjadi hilang. Orang kepengen makan apa yang paling enak, itu terus ya. Beberapa hari kenikmatannya itu akan hilang. Itu kenikmatan semu, karena ratau mangan baik sehingga mangan itu enak banget, tapi terus saja gitu. Seperti korban ini, ke sana ketemu daging, ke sana ketemu perengus, dono ketemu perengus, yakin itu malah do golek sayur yang murah-murah. Itu bahwa kenikmatan itu akan menurun derajatnya, itulah kehidupan semu gitu ya. Jadi banyak hal seperti itu. Awak itu kepengen melampah-melampah, rekreasi, lihat di mana-mana dan sebagainya. Nanti sampai tempatnya itu terkadang alah mengyong ini kok adoy rajama, kan sering begitu. Alah awak itu bayar semuanya adoy rajama ndelok banyu. Naik gunung ndelok gunung. Itu mataul hurur, kenikmatan menipu. Kalau di pikiran kita sudah bilang nggak enak, itu menjadi nggak enak. Karena bukan hakikat, itu bukan kenyataan, itu semu. Fata morgana. Jadi yaksabu mudham anumaa, kamu kira itu air padahal itu panas. Itu fata morgana, itu seperti itu. Jadi itu
saya pernah mendengar almarhum Buya Hamka ya. Buya Hamka itu dulu di usia di tahun 27 ya naik haji. Itu kata beliau berjalan dari Mekah ke Jeddah. Ya, bayangkan Mekah ke Jeddah dan jalannya belum seperti sekarang. Sehingga jalan dari habis maghrib dimulai jalan Mekah ke Jeddah. Ya bisa bayangkan ya. Oh katanya malam hari masih lumayan katanya. Walaupun cepat capek karena banyak pasir-pasir itu belesek loh kalau untuk jalan. Katanya siang harinya jam 11 jam 10 mulai panas. Katanya siang hari itu di kejauhan itu seperti air di padang pasir. Padahal itu nggak ada air, itu fata morgana. Di sini kita terkadang sulit mendapatkan fata morgana kecuali di jalan-jalan aspal, jalan tol yang panas dan jauh pandangan. Karena kalau hanya beberapa meter fata morgana tidak kelihatan. Kalau sudah jauh itu fata morgana kelihatan. Itu tipuan-tipuan. Dan dunia adalah mata ulu gurur, fata morgana. Maka apa yang kita katakan enak sekali nanti lama-lama itu menjadi semu-semu dan hilang, gitu ya. Jadi kembali ke tadi, maka akhirat terpenting, tetapi kalau ilmu-ilmu tadi kan yang fardu kifayah perlu dipelajari. Jadi di sini dikatakan diukur dari kedekatannya dengan ilmu akhirat. Fakama anna ulum syar'iyyati tahdulu ala ghairi minal ulum, bahwa ilmu syariat itu mengungguli ilmu lainnya dari berbagai ilmu. Fal ilmu ladzi yata'allaqu bihaqaiqi syar'iyyat, maka ilmu terkait dengan hakikat syariat yafdulu melebihi keutamaannya ghairahu minal ulum allati tata'allaqu bidzawahir, itu juga lebih utama atau keutamanya melebihi dari lain-lainnya di antara ilmu-ilmu yang terkait dengan hal yang zahir. Yang zahir itu ilmu kenyataan. Jadi kalau kemarin fardhu ain, fardhu kifayah sudah. Sekarang kalau dalam ilmu syariat, ilmu yang terkait dengan akhirat itu yang penting mana? Bahwa syariat itu lebih penting dari ilmu-ilmu yang lain karena itu terkait boleh tidak boleh, halal dan haram. Tetapi di sini dikatakan kalau syariat itu mengungguli ilmu yang lain, ilmu tentang perintah, tentang apa yang dilarang itu penting kagem kita panjenengan sedaya, maka ilmu tentang hakikat syariat itu lebih penting daripada tentang dzawahir. Dzawahir itu yang zahir. Apa ilmu hakikat dari syariat? Ilmu hakikat dari syariat ini derek menurut Imam Ghazali menika itu ilmu tentang hakikat itu seperti ini. Hakikate wong salat ki napa ya? Eling kalih Gusti Allah. Jadi itu lebih penting daripada ilmu zahirnya. Misalnya ilmu zahirnya itu do berdebat antarane, misalnya setelah sami Allahu liman hamidah ada yang begini, ada yang begini. Debatan itu nanti panjang sekali. Padahal itu lebih tidak penting dibandingkan hakikatnya. Walaupun kamu begini atau begini, tapi begitu takbiratul ihram pikirannya mulai nondindi gitu ya. Nanti begitu salam kita geragapan gitu ya. Wah, jebule serampung gitu ya. Jadi kalau makmum loh ya, makmum. Nah, itu ilmu tentang hakikat itu lebih penting daripada kamu berdebat terus. Lah mewudu itu sah ora karena ada yang satu kali, ada yang dua kali dan sebagainya. Ada yang dikosok-kosok seperti ini, ada yang cukup digebyur sini. Ya itu penting, tetapi lebih penting sebenarnya kamu wudu itu untuk mensucikan bahwa tanganmu itu selama hidup, selama sehari tadi atau selama di luar waktu sholat itu mungkin sudah banyak berbuat maksiat, atau mata kamu yang perlu diraupi itu agar dosa itu dogogrok kan seperti itu, sehingga diraupi orang jurtekno udah selesai baleni mana gitu bukan. Nah, itu paham ilmu hakikat itu seperti itu. Bismillah ya. Jadi niki lah angel aja ngeling-eling ngeten iki. Sama juga tentang sholat tadi. Jadi puasa itu syariatnya memang iya. Wah, imsak kok masih minum tadi. Sah ora kowe iki. Lho kowe semeh adzan mau kae. Jadi mamanya. Nah, itu lebih tidak penting daripada janjane poso kuwi kamu apa yang kamu cegah. Kamu mengendalikan nafsu, kamu supaya merasakan hidup sederhana,
supaya kamu merasakan susahnya orang lapar seperti apa, supaya kamu nggak takabur itu seperti apa, supaya kamu itu mungkin mulut agak berbau, mungkin mata kerap ngantuk gitu ya. Itu adalah cobaan-cobaan yang dihayati sehingga orang puasa itu kemudian bisa merasakan, oh susahnya orang lapar seperti ini. Maka dikatakan wa'at emul fakir wal mu'tar, berikanlah makanan kepada orang fakir, walayadu'u ala ta'amil miskin. Jadi yadu'ul yatim walayakhudhu ala ta'amil miskin. Jadi memperhatikan itu, karena kita sudah merasakan ngelehki jan ngrekoso tenang, mripatu rasane abot di buka, itu kan wong ngeleh gitu ya, lemes burung mulutnya bau ya, semua itu dirasakan agar kita itu kemudian menjadi ingat lagi. Jadi puasa seperti itu gitu ya, jadi pikiran juga dikendalikan. Itu hakikat. Jadi haqqaiqi syar'iyat, hakikat dari syariat itu penting agar orang Islam itu dalam beramal itu ada ruh dan intinya. Ada ruh dan intinya. Jadi sakjane dalam banyak ilmu itu yang namanya hakikat sesuatu itu tetap ada kalau dicari. Dan orang kalau sampai pada tingkat hakikat itu memang akan mendapatkan inti dari sesuatu. Inti dari sesuatu gitu ya. Jadi tadi kita sampaikan ada puasa, ada kemudian apa itu sholat, kemudian kita berwudu, kita baca Al-Quran juga sama. Inti dari membaca Al-Quran itu agar kita itu afalaya tadabbarun Al-Quran atau watlu tilawah. Tilawah atau tadabur. Tilawah itu membaca dengan mat ya, tilawatil Quran, dibaca dengan baik, tadabur dihayati artinya. Itu inti sari dari baca Al-Quran. Tapi kita itu memaknai tadarus, darosayu daris itu kan mempelajari, sehingga tadarus itu mempelajari Al-Quran itu habis dibaca itu bisa dengan Bapak Ibu sedaya para rawuh niki maksudnya ngeten, kita hayati. Bukan, memang bagus itu kita khatam, tapi bukan balapannya itu yang dicari. Bukan balapannya, karena kalau balapannya saja kita itu nggak tahu intinya nanti. Ya ada kalanya kita itu ngebut untuk mendapatkan jumlah itu iya, tapi jangan setiap baca itu orientasinya dapat jumlah, karena nanti nggak dapat intinya. Nggak dapat intinya. Kalau ibarat api itu hanya dapat awune, tidak dapat bara apinya. Padahal kita tuku areng, kita tuku kayu itu untuk mendapat bara api itu, yang akan memanaskan, yang akan merubah telo mentah jadi mateng, yang akan merubah beras jadi nasi, itu bara api itu. Jangan kita hanya dapat abunya. Jadi maka penting ini, tentang hakikat ini penting ya. Jadi karena apa? Karena kita akan mendalami, oh seperti itu ya. Maksudnya sholat itu seperti itu. Ya ini pelan-pelan ya. Namanya sesuatu yang tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang lebih utama itu mesti tahapannya pelan-pelan. Nah, kalau kita itu belum tahu artinya atau maknanya, ya kalaupun tidak tahu maknanya kata per kata karena itu sulit lan kita panjenengan di tiang Arab. Kalau orang Arab itu memang sudah tahu bahasa Arab, tetapi belum tentu orang Arab juga memahami itu, sebagaimana orang Jakarta pakai bahasa Indonesia belum tentu memahami buku-buku bagus yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Orang Arab pun juga begitu. Nyatanya kita lihat ya, beberapa pernyataan orang Arab Badui itu keliru dan disalahkan oleh Al-Quran, padahal itu orang Arab juga. Jadi tidak mesti apa yang tahu artinya kemudian tahu, apalagi kita nggak tahu, tapi kita semuanya kan bisa paham secara global. Kita panjenengan itu asring to ningali TV Korea niku terkadang film Korea ra diterjemahke. Ning sing delok iso do melu susah, iso do melu seneng.
Jadi nada-nada itu kita bisa tahu. Jadi oh Fatihah itu nggih mangertos lah. Nah, ini ya kanasta ini kita babagan nyuwun tulung. Dzalin itu babagan kesesatan. Jadi gerambiangannya kita tahu. Nah, jadi itu. Jadi ilmu hakikat itu penting tafdhulu ya. Di sini ghairahu minal ulum allati tata'allaqu bidzawahir. Bidzawahir dzahirnya. Jadi dzahirnya saja. Jadi sekarang juga banyak orang tidak paham dengan hakikat menutup aurat. Ditelok tenggen nopo teng putih-putih niku. Jadi umpamanya orang memakai jilbab itu aturannya kan memang sudah dihayati bahwa oh hal-hal itu yang tidak boleh dinampakkan karena harus dijaga. Dengan jilbab itu ya perilaku juga harus dijaga. Menjilbabi tubuh, menjilbabi hati kita semuanya. Jadi itu seperti itu. Tetapi kita kan lihat di jalan-jalan itu orang pakai jilbab itu tidak merasa bahwa itu ada busana muslimah yang mengingatkan. Bukan berarti laki-laki bebas karena laki-laki itu pakaian biasa sudah menutup. Tetapi laki-laki juga harus berpikir, alah dene dok, wong-wong udah dikelambeni kalau akhlak itu tidak dijaga kan seperti itu gitu ya. Jadi makanya nek tanggen internet teng putih-putih niku enten pengutil niku nggih. Niku do kudungan. Ya ada niku nyolong tanggen Indomaret dan apa niku. Banyak malah dengan jilbab itu dia bisa agak tersembunyi. Nonton sik do nyolong pit motor teng masjid niku ya. Niku do pecisan, do klambi koko barang niku. Do ngoten niku. Sing ditangkap KPK apa teng putih mangke njur do nggo pecis do nggo jilbab. Jane niku maka itu karena ilmu hakikatnya itu sudah tidak dipelajari. Ilmu hakikatnya maka al ilmu bihaqaiq ini penting daripada adzawair, tapi zahirnya juga tidak diabaikan gitu ya. Njur wudu ki kan hakikate kuwi. Niku mangke iso tersesat nek mboten dikendalikan dengan zahir karena salat ki intine eling wa aqimis sholata li dzikri. Bapak Ibu, tujuan sholat niku napa? Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk zikir kepada saya. Zikir itu ingat dan menyebut. Kalau ben sampun nanti kita aturkan, lebih banyak diartikan mengingat daripada menyebut karena orang itu bisa menyebut tapi nggak mengingat. Tapi kalau mengingat nanti menyebutnya itu jadi mantap. Jadi tapi ada orang yang menyebut tanpa mengingat. Itu seperti orang ngelindur, itu nyebut tapi tidak mengingat. Jadi ada orang nggih nyuwun ngapunten nggih, terkadang dia sambil umpamanya orang itu zikir memegang tasbih tapi kambi omong-omongan rowo. Kan saya ini yang mana? Niki nyebut atau ingat? Nah, ini penting ya, penting ini. Karena itu orang bisa nyebut tetapi tidak untuk kepentingan yang baik. Jadi seperti niku kathah nggih nek jaman biyen mungkin ajaran-ajaran kasekten niku nganggo ayat-ayat ning dia melakukan kemaksiatan. Maling arep mlebu omah sumun bukmun umyum ya. Muga-muga sing di omah kowe buta tuli ra krungu. Bismillah arep babah omah gitu ya. Enten mboten enten niku. Ada cerita kejadian sungguh di penjara itu ada orang yang bertanya, orang yang sok nyuri itu sampai bertanya kepada seseorang ya. Niku yang cerita itu yang ditanyai. Pernah cerita di depan umum itu dan saya ikut mendengarkan. Ada orang, Ustadz, apa ya artinya wal yatalatof? Kok saya itu diajari kalau mau nyuri itu suruh baca wal yatalatof. Itu tengah-tengah Al-Quran itu loh, yang dicetak merah gitu. Al-Kahfi. Wal yatalatof itu artinya hendaknya dia berlemah lembut, berhati-hati, perbuatan yang sangat halus, walayus irona bikum ahda, jangan sampai ada orang yang merasakan kehadiran kamu. Niku diwaca nek arep nyolong niku. Wal yatalatof, malingnya rame roh artine niku. Wal yatalatof mulane ditakokke niku. Wal yatalatof walayus irona. Apa ya artinya? Kok saya kalau mau nyuri sama guru maling emang ya
Itu penasihat spiritual maling mau kon maca wal yatalataf wala yusirona bikum kata hendaknya dia itu berlatih-latih, berlemah lembut sampai jangan sampai ada orang yang merasakan kehadirannya. Oh jebule artinya ngono nek arep nyolong niku kudu aja klesat-klesat terus nganti alus, aja nganti wong do gebribenan. Niku ayat Al-Qur'an ternyata digunakan nggo arep nyolong padahal niku Ashabul Kahfi ketika dia terbangun dari tidurnya dari gua, kemudian disuruh membeli makanan oleh temannya. Siapa yang bisa mendapatkan azkato aman, makanan yang zakian, yang suci, makanan yang halal nek zaman jane. Ono golek panganan sing halal. Nah, salah satunya disuruh, akhirnya medun. Ning sebelum medun itu dipesan nih, wal yatalataf. Kamu harus hati-hati wala yusiruna bikum ahad. Jangan sampai orang lain tahu bahwa kita itu orang yang melarikan diri. Kan Ashabul Kahfi itu pelarian. Karena ketika itu rajanya Dikianus atau Diklatianus itu raja Romawi. Niku enten tenan niku, mboten meng dongeng dipaidoken niku cerita ning nyoto niku. Jadi niku kenyataan. Jadi dinasihati wal yatalataf wala yusiruna bikum ahad. Jadi hendaknya kamu berhati-hati ya, jangan sampai orang tahu bahwa kita itu para pelarian. Karena pada saat Raja Romawi, Dikianus atau Diklatianus itu, wah, orang yang beriman diancam dibunuh. Nah itu bersembunyi di gua. Makanya dia, kamu hati-hati, jangan sampai orang tahu bahwa kita orang yang bersembunyi di gua. Walaupun akhirnya terbongkar karena apa? Duitnya pun buatan payu. Ini uang 300 tahun yang lalu. Piye ceritane kowe arep tuku kok nggo duit uang 300 tahun yang lalu. Nek ibaratane iki guys nang museum. Duit iki kok saiki arep tok nggo blonjo. Nah niku ngeyel, mboten niki duit tenan. Niku duit asli. Padahal le krasa le tilem gek pirang anu yauman au ba'da yaumin. Nalika nglilir niku nggawe tangi. Kamu labithna berapa saat ya tadi kita tidur? Labithna yauman au ba'da yaumin. Kita ini baru sehari atau sebagian dari hari. Rasanya seperti itu. Orang ngerti itu sudah 300 tahun lebih. Kalau tahun Hijriah 309 tahun, kalau tahun Masehi pas 300 tahun. Karena Al-Qur'an mengatakan salatu mi'ati sanatin wazdadu tis'ah. Mereka tidurnya itu 300 tahun dan bertambah 9. Hebatnya Al-Quran itu. Tidak 309 tahun, tapi 300 tahun dan bertambah 9. Karena ada rahasianya. Ternyata sekarang kalau dihitung, 300 tahun menurut tahun Masehi, 309 tahun menurut tahun Hijrah. Jadi Quran itu kalau mengatakan tidak dengan kata biasa, mesti ada rahasianya. Ayo nek awake dhewe gawe karangan, gawe tulisan itu salah ketik biasa, salah kata biasa, tapi Al-Qur'an ma faradna fil kitabi min syai'. Tidak akan kami cecerkan dalam Al-Qur'an itu sesuatu apapun. Al-Qur'an itu isinya mesti semuanya ada rahasianya. Jadi Quran bilang 300 tahun dan bertambah 9. Kenapa enggak salatul mi'ati wa tis'usana? Tidak 309 tahun. Tapi 300 tahun dan bertambah 9. Nah, wong sakniki sing dong itu. Ternyata nek ditunggu tahun Hijriah 309 tahun, nek Masehi pinten? 300 tahun. Karena satu tahun mesti beda pinten dinten? 12 hari. Satu tahun mesti beda 12 hari. Jadi nopo bodone maju terus. Dia maju terus karena mesti 12 hari lebih pendek daripada tahun Masehi gitu ya. Tekan kono ya niki intine seperti tadi niku wong sing ngucap ning ra dipikir isine wal yatalataf ning jane ra ngerti isine napa ayat we malah nggo perbuatan maksiat nggo colong jupuk nggo nyirep sing ndek omah ibaratnya ngoten niku niku ayat mula zikir niku harus ada ingatnya mboten mengucap. Ya Pak Edo terkadang ngitung karena zikir itu kan harus zikron kathiron ya. Yo tidak semuanya ingat, tapi kadang kalau kita kita upayakan ingat kepepetnya nanti kok njur kepikir liyane barang ya namanya manusia itu seperti itu. Rasulullah saja dikatakan ketika ada jamaah terlambat Rasulullah
mendengar. Itu artinya ketika sholat pun terkadang itu kita dengar apa yang ada di luar. Kayak bakule jangan kayak liwat ya pas duha mau. Pas duha mau. Kita kayak mau liwat lho jarine jenengan sholat mau. Mereka ngerti klaksone yang ngono kae sing dodol kae klaksone ini dodol. Niku dalam sholat iso krungu. Tidak semua sholat kita itu bisa kemudian meninggalkan dunia betul-betul. Mulane lebar sholat do istighfar niku mugi-mugi umpami enten kekurangan-kekurangan bisa ditutupi. Mboten salam kelepat. Kowe salate wis sempurna banget ngoten nggih. Ya kejaba nek ada kepentingan. Nah, kebetulan Islam niku sangat manusiawi wong jenengan musafir kemawon salat saged diringkes kok. Jenengan gerah salat boleh dengan apa saja. Jadi Islam niku sangat manusiawi, sangat menyesuaikan kebutuhan manusia. Nah, itu jadi maka hakikat itu penting. Hakikatnya do zikir ya apa emang. Ana nyuwun ngapunten nggih. Njur pripun nek zikir nganggo joget-joget wallahu a'lam mboten ngoten. Jadi mungkin syairnya lebih bagus daripada syair sing ranggena. Itu iya. Tapi ya niatnya pokoknya yang syairnya bagus gitu aja. Syairnya bagus gitu ya. Jadi artinya biar kita itu ini Imam Ghazali saya ngerti bahwa ilmu bihaqaiqi syar'iyyat. Jadi ilmu dengan hakikat itu yahdulu itu lebih utama daripada zahir-zahir tadi. Maka dari itu ya itu penting ya. Jadi astagfirullah ya ada artinya, subhanallah ada artinya, masya Allah ada artinya. Jangan kemudian itu dianggap seperti ucapan wong kaget. Alhamdulillah banget gitu ya. Itu kan sama dengan terima kasih sekali, alhamdulillah banget. Alhamdulillah nggak ada bangetnya. Subhanallah sekali loh tadi itu. Subhanallah sekali. Sinetron jangan dibawa-bawa gitu ya. Jadi nanti ndak kita itu jadi ya subhanallah, subhanallah seperti itu. Nggak usah pakai sekali. Subhanallah menakjubkan sekali boleh ya. Tapi jangan kemudian kalimat dzikir ditambah la ilaha illallah banget kamu itu gitu ya. La ilaha illallah banget ini iya maksudnya. Jadi artinya itu mengalami proses-proses yang apa ya desakralisasi nih dalam desakralisasi nopo kangenan yang istilahnya. Neng artinya itu kalimat-kalimat yang sakral yang suci yang ojo dianggap jur biasa. Jadi seperti itu ya, karena kalau boleh wah ini menakjubkan sekali boleh, menenteramkan banget gitu ya, wah ngayemi banget ya, untuk rezeki janes, untuk WA kok transferan ngoten ya. Enggak usah alhamdulillah banget, alhamdulillah janes nentremke banget. Esok-esok untuk WA kok di transfer saka anake. Masya Allah, apa? Esok-esok di WA kon ngirimi duit. Ayo balik. Ini enggak usah nggak usah ditambah-tambah kalimat-kalimat yang lain karena itu sakral, itu zikir. Jadi mboten niku ya. Itu beda sama ucapan-ucapan biasa. Jangan mengalami proses desakralisasi. Jadi kata-kata yang sakral itu sudah dadi biasa karena dianggap masya Allah, dianggap astaga gitu ya. Ya mungkin begitu, tapi kalau kita zikir itu tetap kita jaga. Teng sinetron seperti ya sinetron. Sinetron golek duit gitu ya. Betul sing delok ratingnya tinggi ya. Jadi itu seperti itu. Jadi kita lajengaken ya, itu derajat ilmu. Ke alinea berikutnya. Jadi intinya supados kita panjenengan itu ya mulai belajar hakikat. Belajar hakikatnya itu apa harus dengan kitab-kitab orang bisa mencapai hakikat antara lain kalau banyak direnungkan. Para sufi, para ahli tasawuf itu bisa mencapai itu karena dengan merenungkan. Terkadang agar kita itu orang yang terhormat dan dianggap penting, terkadang itu sulit merenung karena di mana-mana diketahui orang. Maka terkadang ada yang membo-membo, jadi koyo gelandangan.
ben rada digatekke wong, ben rasane ra dihormati wong, rasane didoni wong pamane ngoten niku itu bisa merasakan. Jadi ada loh salah satunya pernah mendengar ajaran tasawuf itu, kalau kamu itu ingin mendapatkan hakikat tentang kebenaran, coba kamu sekarang copot pakaian kebesaran kamu itu, yang kamu nampak di mana-mana dihormati orang, wambine apa kebiar dan sebagainya, saya ganti dengan pakaian compang-camping, kue nggawa tas, nggawa kantong-kantong kacang, itu salah satu kantong kacang, kue engko njur nggodani cah cilik, ben cah apa njaluk cah cilik iki kandha ngelek-elek kowe. Sapa sing ngelek-elek nek kacang kuwi. Wah, ana ora cara liyane. Ora ana carane kuwi karena biar belajar egonya diturunkan. Karena orang egois itu tidak dirurui saja tersinggung. Sapa sira sapa ingsun kok aku liwat ming do nengke wae. Ya kita harus merasa bahwa diacuhke wong do dianggap udu wong gitu ya, dianggap udu wong penting, itu terkadang seperti itu. Maka orang yang sindrom sindrom post power syndrome itu karena selalu dianggap orang penting, begitu pensiun ra dianggap penting, omong rada rungokke, lekas omong tinggal lunga, wah sodo stres dewe-dewe. Enggak usah, kalau kita belajar itu enggak apa-apa. Mereka dengarkan kan dulu karena jabatan kita. Saya pancen pimpinan, aku ngerti watuknya langsung golek ke wedang putih gitu ya. Soalnya watuk ngikil dan nengke wae, ya sudah bawaan. Kita nggak usah sakit hati kalau kita sudah berlatih seperti itu. Kita tiba itu loro kan karena merasa dhuwur. Jajal kita itu, saya itu umpamanya melu tukang itu lihat yang di atap lantai 3 itu kan berarti lantai 4 ya, atap lantai 3 itu saya gila kan lihat apa sungai itu, lihat kali itu kok aneh ngeceti apa gendeng barang udah nulis ini loh, pengurus-pengurus itu udah nulis Baitul Qawam kula rawani nek kula memang munggah sedelet. Nah nek sing merasa niku tinggi tiba niku rasane lara banget, ning sek niku nganggep cendhek tiba niku ya lara ning ora banget. Coba sebagian rasa sakit itu karena imajinasi kita. Bocah niku wau niku umpamane gek keneng silet niku ora ngerti nek niku metu getahe niku ora nangis. Mbasan ngerti getahe jerone yo ngene njur gek nangis. Le nangis keri niku. Karena apa? Imajinasi dia, jane lorone ora. Nah, seperti kita tadi, kita itu merasa sakit itu karena kita bayangkan posisi kita tinggi. Aku ki ya wingi ya wong sing jabatane ngono kok saiki aku liwat kono ming do nengke wae. Nek kowe semakin kamu merasa tinggi wes tiba lara dhewe kowe. Maka semakin kita itu merasa rendah dan enggak apa-apa loh. Lah aku jan nggone ngisor iki ora tiba, aku ki jan bali midun wingi iki ming menek. Sebagai pejabat ki aku ming do dikon menek. Ya jan aku dhuwur tenan wong do dikon menek ning saiki wayahe medun kok. Wayahe medun wis padha rakyat jelantah. Mboten nganggo lara-lara barang jenengan niku. Ora ono post power syndrome apa ngoten ya. Itu kan bagi orang yang merasa tinggi. Oh dia terpojok. Oh bukan terpojok, saya memang tempatnya di pojok. Wingi kon nengah-nengah. Dimanggake kon nang tengah. Saiki nang pojok do nengke wae. Dia bukan terpojok, jan pancen nggone kono kuwi. Jadi maka dari itu kita merasa sakit jatuh ya karena kita merasa tinggi. Mulakno sufi itu antara lain mulai mulang ngoten niku wis kok sak ngambil compang-camping akono bocah iki ndo ngenyeki kowe engko bar kuwi tok kei kacang sapa sing gelem ngenyek. Itu untuk melatih ben awake dhewe niku hilang rasa gemedeni. Karena dalam ilmu agama semakin dia merasa rendah dia semakin tinggi. Semakin dia itu merasa tawadhu, dia itu semakin tinggi. Jadi itu seperti itu. Jadi semakin kita itu merasa tawadhu, semeleh, maka kita justru semakin tinggi. Orang yang semakin takabur itu malah rendah nilainya dalam agama. Jadi maka dikatakan ada pepatah, the deeper the higher. Semakin kamu mendalam, kamu sajane semakin tinggi. Nah itu ilmu hakikat tadi ya. Jadi ini besok kita akan melihat
bagaimana para ulama yang bisa memadukan ilmu fikih dan hakikatnya. Itu nanti akan dibahas para imam-imam mazhab, supaya kita itu yang mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Hanafi, mengikuti fikih Imam Malik, itu tidak merasa kita itu sombong dan kita itu merasa tahu bahwa para imam itu sebenarnya memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Karena kita itu terkadang kita mengetahui sedikit saja kita sudah merasa tahu, wah nanti ngerti kaya Imam Syafi'i itu orang sepandai seperti itu, sifatnya seperti apa. Itu berikutnya besok kita akan melihat itu ya, di halaman 9 itu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu dan mencari ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan ini, karena nanggung kalau kita lanjutkan nanti ini untuk pertanyaan-pertanyaan, ada waktu sekitar 12 menit. Para jamaah sedaya mekaten ingkang saged kita aturaken wonten kesempatan menika, mugi-mugi dados pepengat baik bagi kami sendiri maupun kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Namung Gusti Allah ingkang maha prisa dumateng sedaya perkawis. Monggo kita pungkasi kanthi doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken nggih.